Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Purwanto, SPDI, SIPM, SIMPD, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Al-Ahkam Al-Munakahat. Saya sebagai moderator Bayu Rijibut Pilar. Dan saya sebagai presentator pertama Ervina Melasari. Dan saya sebagai presentator kedua Padan Hafiz Al-Latif. Dan teman kita yang berhalangan hadir yaitu Faiz sebagai presentator ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Al-Ahkam dan Al-Munakahat. Adapun secara bahasa, Al-Ahkam berarti hukum-hukum atau ketentuan, dan Al-Munakahat berasal dari kata nikah yang berarti berkumpul, bersatu, atau akad. Ada juga menurut definisi terminologi syarah. Al-Ahkam Al-Munakahat adalah cabang ilmu fikih yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang mengatur pernikahan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Mulai dari peran nikah seperti perminahan, pelaksanaan akad, hak dan kewajiban sebagai suami istri, hingga berakhir pernikahan, talak, fasakh atau rujuk. Ada juga tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tenang, cinta dan penuh kasih sayang, serta menjaga keturunan. An-Nas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan dengan mengisi dengan dalil, yaitu surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Yang berarti, dan nikahlah orang-orang yang muslim membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah, dan hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberinya lagi Maha mengetahui. Adapun hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berarti, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah mampu memikul beban atau menafkahi, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya. Hukum pernikahan. Hukum asal pernikahan adalah mubah, boleh, tetapi ada beberapa sesuai kondisi individu yang akan menikah. Yang pertama, hukum menikah bisa menjadi wajib apabila ia sudah mampu menikah dan tidak mengkhawatirkan terjerumus dalam perzinahan. Yang kedua, bisa menjadi sunnah apabila dia sudah mampu menikah fisik dan finansial dan memiliki keinginan. Yang ketiga, bisa menjadi mubah apabila ia mampu menikah, tidak memiliki kekhawatiran dan tidak takut terjerumus dalam zina dan tidak memiliki niat buruk. Ini adalah hukum asal. Yang keempat, makruh bagi yang memiliki keinginan menikah tetapi tidak mampu menafkahi atau dikhawatirkan mengabaikan hak istri atau suami. Yang kelima, bisa menjadi haram apabila menikah ingin menyakiti istri atau suami dengan niat buruk seperti untuk menyakiti pasangannya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afariji. Saya dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Jadi saya akan menjelaskan bab tentang wanita yang haram dinikahi atau muhrim. Di sini ada beberapa poin, teman-teman. Poin pertama, karena keturunan ibu kandung dan seterusnya ke atas, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Untuk poin kedua di sini karena hubungan sesusuan. Ibu yang menyusui saudara perempuan sesusuan. Kemudian di poin ketiga ada karena perkawinan ibu dan istri, anak tiri, ibu tiri. Kemudian di poin keempat di sini karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri, misalnya haram melakukan poligami
terhadap dua orang bersaudara, terhadap seorang perempuan dengan bibinya, terhadap seorang perempuan dengan kemenakannya, dan nomor 1 sampai 4 itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 23. Kemudian teman-teman, di sini ada rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan dianggap sah secara syariat jika memenuhi rukun atau inti yang harus ada dan syarat ketentuan yang harus dipenuhi. Di sini ada beberapa poin dalam rukun dan syarat nikah atau syarat-syarat pokok. Yang pertama, di sini calon suami beragama Islam tertentu bukan mahram, tidak terpaksa dan tidak sedang ihram. Kemudian poin kedua, ada calon istri beragama Islam atau ahli kitab tertentu bukan mahram, tidak dalam masa iddah. Kemudian poin ketiga, wali laki-laki balik berakal adil menurut sebagian ulama, kemudian tidak terpaksa dan tidak sedang ihram. Untuk rukun syarat-syarat pokok yang poin keempat, di sini ada 2 saksi laki-laki balik berakal adil dapat mendengar dan melihat. Yang poin kelima ada ijab dan kabul berkesinambungan atau tidak terpisah, menggunakan kata-kata yang jelas syarih menunjukkan pernikahan. Kemudian di poin rukun dan syarat pokok, ijab pernyataan dari wali nikah, kabul jawaban dari calon. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, hal-hal yang menyangkut al-aqam al-munakahat lainnya. Yang pertama ada pembinaan atau khitbah. Proses melamar dan hukum-hukum yang mengaturnya termasuk wanita yang boleh haram dan dipinang. Mahar mas kawin. Pemberian wajib dari suami kepada istri dan jenis-jenisnya. Walimah al-urs. Perjamuan atau resepsi pernikahan dan hukum melaksanakannya, yaitu hukumnya sunnah muakkad. Selanjutnya ada hak dan kewajiban suami istri, meliputi nafkah, muasyarah bil ma'ruf, yaitu bergaul dengan baik, dan hak waris. Adapun berakhirnya pernikahan, pembahasan mengenai talak atau cerai, khulu, gugatan cerai oleh istri, dan pasah, pembatalan akad, dan idah masa tunggu. Adapun faktor penyebab putusnya ikatan pernikahan, yaitu talak. Talak yaitu melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak dari pihak suami kepada istri. Talak terbagi 2, yaitu talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i yaitu talak yang menjatuhkan suami terhadap istrinya untuk pertama kali atau kedua kalinya, dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah. Talak bain yaitu talak suami untuk yang ketiga kalinya kepada istrinya dan sesudahnya. Suami tidak boleh rujuk kembali kecuali dengan akad nikah baru. Dan selanjutnya adalah pasak, yaitu sebab batalnya pernikahan antara suami istri karena sebab tertentu. Pasak dilakukan oleh hakim agama karena adanya pengaduan dari pihak istri atau suami, dan sesudah pasak suami tidak boleh rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru. Hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan menghindari cara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan cara yang legal untuk memperoleh dan mengembangkan keturunan. Suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab masing-masing menjalani hubungan silaturahmi antara keluarga dan suami dan keluarga istri sehingga dapat saling membantu dalam kebaikan dan takwa. Kesimpulannya, pernikahan dalam Islam adalah ibadah dan sunnah Rasulullah SAW yang bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Pernikahan menjadi ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kehormatan, melanjutkan keturunan, serta menciptakan kehidupan yang penuh kasih sayang sesuai dengan syariat Islam. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun tingkah laku kami yang kurang berkenan dan kurangnya materi, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.